Cerita kali ini menceritakan seorang wanita cantik yang bekerja pada sebuah pabrik dan dia menjadi target tumbal pesugihan. Namun sebelum ke cerita, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan, subscribe, like, dan juga meninggalkan pesan maupun kritik di kolom komentar. Baiklah teman-teman semua, begini ceritanya. Namaku Masya. Aku asli bersuku Jawa, namun banyak orang mengatakan jika aku memiliki raut wajah mirip dengan orang Cina. Bahkan banyak orang di sekitarku mengira jika aku memang orang Cina. Pernah suatu ketika aku berbelanja di mana pemilik toko itu memang orang Cina. Pemilik toko itu berbicara kepadaku dengan bahasa Cina. Tentu saja hal itu membuat aku bingung, dan aku pun berkata kepadanya, "Maaf kok, aku bukan orang Cina." Demikian aku berkata dengan sedikit malu. "Ah, yang benar, tapi lu punya muka macam orang Cina." Pemilik toko itu berkata kepadaku tak yakin jika memang aku ini bukan orang Cina. Aku sedari kecil hidup di kota metropolitan sejak kira-kira usia 15 tahun. Tahun 2016 akhir, yang bulan dan tanggalnya mohon maaf aku sendiri lupa, aku bekerja di sebuah perusahaan, atau lebih tepatnya sebuah pabrik mainan yang ada di daerah Jakarta. Pada awal bekerja, aku merasa nyaman dan aman. Tidak ada keanehan apapun yang terjadi kepadaku. Bahkan, aku memiliki bos yang sangat baik kepadaku. Suatu hari, aku bekerja dengan bosku. Sambil bekerja kami ngobrol, walau aku sedikit canggung. Karena, ya maklumlah yang namanya dengan seorang bos. Di sela-sela bekerja, ia bertanya kepadaku, "Kamu keturunan Cina ya?" Demikian ia bertanya kepadaku dengan senyum ramah. "Enggak kok, aku asli orang Jawa," jawabku sedikit tergagap karena saat itu aku tengah fokus dengan pekerjaan. Kamu itu mirip sekali dengan wanita Cina," ujarnya lagi kepadaku. Saat itu aku hanya diam karena memang aku tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Oh ya, aku bekerja di pabrik itu bersama saudaraku. Namun akhir-akhir ini saudaraku ada masalah pekerjaan yang pada akhirnya ia berhenti bekerja dari pabrik tersebut. Dan saudaraku itu menghendaki aku pun harus ikut berhenti bekerja juga. Walau ya sebenarnya aku masih betah bekerja di pabrik itu karena aku butuh pengalaman kerja. Namun bagaimana lagi, walau dengan berat hati, aku pun akhirnya ikut berhenti. Beberapa waktu pasca berhentinya bekerja dari pabrik itu, aku masih saja selalu ingat dan kepikiran ke pabrik tersebut. Suatu hari ketika aku tengah bersantai di tempat tinggalku, ponselku berdering. Tanda ada panggilan. Segera kuraih ponselku yang saat itu aku letakkan di meja kecil kamarku. Kulihat di layar ponsel sebuah nama Rina.
Rina adalah teman kerja ketika di pabrik. Lalu aku angkat teleponnya. "Halo Rin, apa kabarnya? Ada apa ya?" Demikian aku sapa dan aku bertanya kepadanya. "Halo juga, aku sehat dan baik selalu." "Oh ya Masa," kata bos, "kamu masuk kerja lagi ya? Karena kamu dibutuhin loh di sini." Demikian ucap Rina yang ternyata ajakan untuk kembali bekerja. Mendengar berita ajakan itu, sejenak aku berpikir, harus bagaimana? Namun entah apa yang mendorong hatiku, yang akhirnya aku pun mengiyakan ajakan itu. Bahkan tidak menunggu esok lusa, sore itu juga aku dijemput untuk langsung bekerja. Hari berganti hari, terus berganti dengan minggu dan berlalu. Tanpa terasa, sebulan aku kembali bekerja di pabrik itu. Semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Bahkan yang aku rasakan, sikap bos semakin baik kepadaku. Kadang aku merasa kebaikannya bosku sangat berlebihan. Terbukti dengan gajiku setiap bulan terus dinaikkan. Padahal yang sebenarnya kenaikan gaji itu per 3 bulan normalnya. Bahkan di luar pekerjaan pun sang bos selalu memperhatikanku, layaknya aku bagai anaknya sendiri. Hal itu tentunya membuat rekan-rekan kerjaku menjadi iri. Mulainya ada hal yang terjadi kepadaku yang tentunya tidak logika, sekaligus membuat aku merasa ketakutan. Pada suatu petang, aku dan rekan kerja lainnya masih di pabrik dan bekerja. Rekan sebelah meja kerjaku kebetulan berpuasa, dan maghrib itu ia minta izin kepadaku untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat fardu maghrib, karena saat itu aku lagi berhalangan, tentunya aku tidak bisa melaksanakan sholat. Singkat cerita, aku pun mengiyakannya, dan rekanku pun berlalu meninggalkanku. Tentulah saat itu aku tinggal sendiri, karena memang kami hanya berdua saat itu. Aku pun meneruskan pekerjaanku yang saat itu aku sedang memindahkan barang-barang. Di saat itulah tanpa sengaja ekor mataku mengarah keluar ruangan, di mana ada sebatang pohon palem. Di sana aku melihat seseorang tengah berdiri menatap ke arahku. Bahkan sosok itu tersenyum kepadaku. Pada awalnya aku pikir sosok itu temanku yang memang ditugaskan untuk menghidupkan lampu, yang kebetulan di sebelah pohon itu ada saklar lampu. Namun setelah aku perhatikan dengan jelas, ternyata dia bukanlah temanku, karena memang di sana sedikit remang-remang pencahayaannya. Setelah membalas senyuman, aku pun kembali membalikan tubuhku dan kembali bekerja. Namun beberapa saat kemudian, aku merasakan ada hal yang aneh pada tubuhku. Tubuhku terasa dingin, layaknya aku baru saja kehujanan. Tidak sampai di situ, entah karena apa, tiba-tiba saja aku merasa sedih, serasa aku tengah berduka. Saat itu, dengan sisa kesadaranku,
aku melangkah setengah berlari menuju ruang sebelah, di mana di situ ada beberapa temanku. Aku meminta tolong kepadanya, dan selanjutnya aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Menurut cerita rekan kerjaku, di saat aku berlari menghampirinya dan meminta tolong, rekan kerjaku mengira jika aku kelelahan. Karena saat itu raut wajahku terlihat pucat dan tubuhku lemah. Aku pun diantar ke kamar istirahat. Namun saat itu sikapku mulai terlihat aneh. Aku menangis dan menjerit histeris layaknya orang tengah kesurupan. Sontak melihat aku yang saat itu kesurupan membuat beberapa rekanku panik. Mereka berusaha untuk menyadarkanku dengan berbagai cara yang mereka bisa. Dengan dibacakannya Yasin dan sebagainya. Namun tetap saja aku tidak sadarkan diri, justru aku tertawa cekikikan. Setelah rekan kerjaku menghubungi bos dan memberitahukan jika aku kesurupan, akhirnya sang bos pun tiba. Dan aku kembali sadar setelah aku dipegang olehnya. Singkat cerita, pasca kejadian yang menimpaku, aku sering melihat hal aneh di pabrik itu. Mulai dari beberapa barang berjatuhan atau pindah posisi dengan sendirinya, pintu ruangan sering terbuka dan tertutup sendiri, hingga penampakan-penampakan yang menakutkan. Penampakan-penampakan yang semakin menunjukkan eksistensinya kepadaku dan karyawan pabrik lainnya kerap terjadi. Yang lebih parah lagi, saat itu aku justru berteman dengan sosok yang pertama kali aku melihatnya, yaitu sosok yang ketika ia berdiri di dekat pohon palem sebelum aku kesurupan. Yang membuat aku jadi sedih, yaitu teman-temanku semakin menjauhiku. Karena merasa takut, mereka takut denganku, karena mereka sering melihat aku tengah berbicara sendiri. Yang sebenarnya aku saat itu tengah mengobrol dengan teman baruku yang tak kasat mata. Ternyata setelah aku berteman dengan sosok itu, di sana aku baru tahu siapa dia. Sosok itu mengaku dan bercerita kepadaku bahwa dia adalah anak bosku yang telah mati dijadikan tumbal pesugihan oleh bosku atau orang tua kandung sosok itu. Mendengar cerita sosok itu, tentulah aku merasa sedih, merasa kasihan, sekaligus aku ketakutan. Kok tega sekali orang tua menumbalkan anak kandungnya sendiri hanya demi kejayaan, hanya demi kekayaan. Demikian pikirku saat itu. Pada awal pertemanan dengan anak bos yang telah menjadi tumbal itu, aku merasa senang dan biasa saja, seakan ia teman nyata. Namun, lama-kelamaan aku merasa capek, karena ia selalu ngajak bermain yang tidak ada waktunya. Maklumlah yang namanya hantu, waktu bermainnya selalu pada malam hari dan ia tak pernah merasa capek. Karena aku mulai merasa lelah dan semakin tidak beres situasinya, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti bekerja dari pabrik itu. Walau pada awalnya aku tidak diberi izin keluar, bahkan aku dilarang keluar dari pabrik itu, atas pertolongan Allah, akhirnya aku bisa berhenti kerja, sekaligus aku bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu.
Setelah beberapa waktu aku berhenti bekerja dari pabrik yang sudah membuat pikiranku kacau, aku merasa sedikit lega karena aku pun akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di daerah tertentu. Dan untuk mempermudah pergi bekerja, aku mengontrak sebuah rumah yang dekat dengan tempat kerjaku, yaitu di dekat sebuah jembatan. Pada suatu sore, temanku menelponku, meminta diantarkan untuk menjumpai pacarnya. Dan saat itu, karena aku tengah tidak ada kegiatan, maka aku pun mengiyakan. Saat itu juga aku menunggu temanku di pertengahan jembatan. Beberapa menit berlalu, temanku tak kunjung datang juga. Aku sedikit merasa jenuh. Saat itu, untuk menghilangkan rasa jenuh, aku mengutak-atik HP-ku. Hingga tiba-tiba saja, "Lagi ngapain sendirian di sini, Dek?" Seketika aku merasa terkejut mendengar suara seorang pria menyapaku. Aku pun mengarahkan pandanganku ke asal suara. Itu aku lagi nunggu temen, Mas." Jawabku tergagap karena aku tak menyadari kedatangannya, yang ternyata seorang pria berparas ganteng. Pria itu tersenyum manis kepadaku. Saat itu, entah kenapa, aku tak berpikir curiga sedikit pun kepadanya. Mungkin karena ia ganteng dan ramah, pikirku. Singkat cerita, ia menyodorkan tangannya mengajak berkenalan. Dan kembali tanpa ragu, aku menerimanya. Akhirnya kami mengobrol dengan akrab, seakan kami telah lama berteman. Walau sejujurnya, setelah berjabat tangan, aku baru tahu jika teman baruku yang seorang pria ganteng itu bukanlah manusia, melainkan sosok makhluk halus. Beberapa saat aku mengobrol, hari mulai senja. Temanku yang sudah berjanji akan datang tak jua muncul. Akhirnya aku pun kembali ke kontrakan. Di saat aku melangkah pulang menuju kontrakan, aku merasa tubuhku serta langkahku terasa berat. Seakan aku tengah menggendong orang dewasa, serta perasaan aneh mulai merasuki jiwaku. Setibanya di kontrakan, benar saja, aku langsung kesurupan. Beruntung saat itu tak lama berselang temanku datang. Menurut cerita temanku, aku kesurupan sangat lama, mulai jam 9 malam hingga menjelang sholat subuh atau jam 5 pagi. Hari terus berlalu sebagaimana mestinya. Hampir setiap hari berulang dan setiap maghrib aku kesurupan. Aku sudah berusaha berobat ke sana kemari, namun aku tak kunjung sembuh. Dan atas saran dari keluarga dan teman, akhirnya aku pindah ke kontrakan saudaraku agar ada yang memperhatikanku di saat aku kesurupan. Singkat cerita, aku saat itu sudah tinggal bersama saudaraku. Namun, aku masih saja selalu kesurupan. Sudah banyak ustadz, bahkan orang pintar, namun pada akhirnya mereka tidak sanggup mengobatiku. Hingga akhirnya pada suatu hari ada yang memberi saran untuk berobat ke orang pintar di daerah tertentu. Dengan diantar saudaraku, kami pergi ke sana, dan ternyata beliau seorang nenek-nenek. Singkat cerita, setibanya di sana, kami menceritakan semua yang terjadi kepadaku dan meminta bantuan kepada beliau. Namun, aku harus merasa kecewa karena nenek itu menolaknya
dengan alasan, "Maaf ya nak, nenek tidak sanggup membantumu karena rohmu sudah disimpan oleh seseorang untuk dijadikan tumbal, dan jika rohmu tidak dapat dikembalikan ke ragamu, maka kamu akan mati." Demikian si nenek itu berkata dengan raut wajah terlihat prihatin kepadaku. Akhirnya kami pulang dengan rasa sedih dan kecewa. Beberapa hari kemudian, aku dipulangkan ke kampungku di Pulau Jawa. Dengan sekujur tubuhku memar-memar membiru, karena di saat aku berobat ke beberapa orang pintar, tubuhku dicubit-cubit supaya setannya keluar dari tubuhku, walau semua hasilnya hanya sia-sia. Setibanya di kampung halaman, aku tinggal bersama nenekku. Pada awalnya aku merasa tenang dan aman. Namun ternyata tidak. Hanya 2 hari aman. Selanjutnya justru semakin parah. Seperti biasa, setiap maghrib aku kesurupan dan menjelang subuh aku baru sadar. Aku semakin merasa tersiksa. Bahkan aku nyaris putus asa dengan kondisiku. Namun di saat aku mulai putus asa, ada kerabat yang memberitahuku kepada keluarga agar aku dibawa berobat kepada seseorang yang daerahnya lumayan jauh dari kampungku. Saat itu, keluarga mendapat nomor teleponnya, dan singkat cerita, keluarga menelpon orang pintar itu dan menceritakan permasalahan yang terjadi kepadaku. Begitu mendengar semuanya, orang pintar itu beristighfar dan menanyakan nama juga wetonku. Biasa kalau orang pintar di daerahku, jika mengobati selalu menanyakan weton kelahiran. Akhirnya orang pintar itu mengatakan jika saat itu juga ia akan datang ke rumahku. Dan alhamdulillah beliau datang juga. Singkat cerita, orang pintar itu jam 11 malam tiba di rumahku dan langsung menangani aku. Dengan melakukan ritual yang aku sendiri tidak paham. Tak lama berselang, selesai ritualnya, lalu beliau bercerita kepadaku dan juga keluarga bahwa aku telah dijadikan tumbal pabrik mainan di mana aku pernah bekerja dulu. Dan terakhir, orang pintar itu diketahui bernama Mas Alif. Melanjutkan ceritanya, karena saat itu aku masih polos dan lugu. Di saat roh anak bos yang telah dijadikan tumbal oleh orang tuanya senang dan berteman denganku, ia menginginkan aku mati seperti dia dan menemaninya. Mendengar cerita Mas Alif, sontak membuat keluargaku terkejut dan menangis karena mengkhawatirkan aku. Kondisiku semakin parah karena menurut cerita keluargaku, saat itu dalam diriku sudah orang lain yang tidak dikenal keluargaku. Dari sikap, berbahasa sudah berbeda. Contohnya, aku asli orang Jawa dan hari-hari dalam keluarga selalu berbahasa Jawa. Saat itu, aku berbahasa Indonesia. Biasa aku memanggil ibuku dengan sebutan mama atau mae, saat itu aku memanggil mami. Kurang lebih 1 bulan, aku hanya memiliki raga, karena jiwaku sudah orang lain, yaitu roh anak kecil yang tiada lain, anak si bos yang telah ia jadikan tumbal kekayaannya. Namun alhamdulillah, Mas Alif dengan sabar terus berjuang mengobatiku.
Setiap malam Jumat, beliau mengobatiku dengan beberapa ritual hingga aku diharuskan mandi bunga, serta aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Secara perlahan, kondisi fisikku membaik, walau jiwaku masih orang lain. Pada suatu malam, akhirnya pada satu titik langkah pengobatanku, yaitu dengan cara mediasi dengan makhluk atau demit yang ada pada diriku. Hasil dari mediasi itu, sang demit meminta sate celeng atau sate babi. Pada saat itu, Mas Alif menyanggupinya, walau kami tidaklah mengkonsumsi makanan seperti itu, namun demi kesembuhan disanggupi. Lalu aku dimasukkan ke dalam kamar kosong. Kemudian aku disuguhkan sate tersebut. Di saat itulah aku kembali tak sadar, dan ternyata aku dikurung dan dipasung di kamar yang gelap selama 3 bulan. Di saat aku dipasung di kamar kosong nan gelap itu, di saat aku tengah sadar, aku selalu didatangi oleh mantan bosku yang biasa aku panggil Koko. Dia berdiri di hadapanku, dan di sebelahnya ada anaknya yang telah mati karena tumbalnya. Ia menggunakan baju berwarna merah model khas etnik. Selain itu juga, aku didatangi sosok Nyai Blorong, Gendruwo, hingga Tuyul. Sahabat-sahabat semua bisa membayangkan bagaimana perasaan saya saat itu. Pastilah saya ketakutan. Namun jika memang ajalku belum sampai, tidak akan ada yang mampu merenggut hidupku. Akhirnya bulan ketiga kondisiku membaik, dan aku dinyatakan sembuh oleh Mas Alif, orang pintar yang telah berjuang menolongku, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta. Pasca kesembuhanku, bukan berarti segala gangguan itu semua hilang, tetap masih ada. Namun kali ini aku cuek atau masa bodoh, dan tentunya aku selalu memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Walau sampai saat ini aku terkadang pingsan, namun paling lama setengah jam dan kembali aku sadar, karena mereka masih mengincarku. Saat ini aku telah menikah dan tengah mengandung. Gangguan itu masih selalu datang kepadaku. Semoga saja aku dan anakku selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala gangguan setan yang terkutuk. Demikian kawan-kawan semua, sebuah cerita yang membuat miris. Ternyata tumbal pesugihan banyak caranya, sehingga teman-teman harus berhati-hati dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan hati. Tetap ditunggu dukungan, subscribe, like, dan kami tunggu juga saran, kritik di kolom komentar.